Halo teman-teman, ketemu lagi. Ini lama saya nggak upload video panjang ya. Ini video opening saja setelah Lebaran. Ini saya akan membahas terkait beberapa konten yang saya temukan, terutama mengenai konten YouTube ya teman-teman, yang selalu menjanjikan penghasilan besar di dunia YouTube. Kalian pasti pernah menemukan tutorial cara mendapatkan 50 juta hanya dengan cara ini, cara mendapatkan 20 juta dengan metode ini, akun ini bisa menghasilkan 40 juta hanya dengan cara ini. Banyak sekali orang-orang yang menyepil penghasilan konten orang lain hanya untuk mendapatkan like, views, dan komen. Padahal orang tersebut belum tentu melakukan hal yang sama. Bahkan ketika kalian melakukan dengan cara yang sama, metode yang sama, kalian tidak mendapatkan hasil yang sama dengan mereka. Bahkan tidak berpenghasilan sama sekali karena metode yang mereka gunakan kadang-kadang mengandung beberapa hal yang melanggar kebijakan dari pihak YouTube. Dari spill penghasilan inilah, dari spill cara mudah mendapatkan penghasilan itulah, sang pembuat konten itu mendapatkan penghasilan dari kalian yang tertarik terhadap konten tersebut. Tapi ya itu tadi teman-teman, ketika kalian melakukan hal yang sama, bahkan dengan metode yang sama persis, kalian belum tentu mendapatkan hasil yang sama. Keuntungannya ada di mana? Keuntungannya adalah ada pada konten yang melakukan share terhadap cara-cara mudah mendapatkan penghasilan di YouTube. Padahal sang konten kreator tersebut belum tentu melakukan hal yang sama. Tujuannya adalah mendapatkan views dari kalian, mendapatkan jam tayang dari kalian, mendapatkan like dari kalian dengan konten iming-iming penghasilan yang mereka bikin. Tidak semuanya seperti itu teman-teman. Ada beberapa konten kreator yang benar-benar men-share itu dari hasil apa yang mereka kerjakan, kemudian di-share oleh konten kreator tersebut untuk dibagikan kepada kalian. Tapi ingat ya, akan sangat jarang sekali konten kreator yang melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dengan men-share sebuah cara yang hanya dimiliki oleh YouTuber tertentu, konten kreator tertentu, itu malah akan menambah kompetitor untuk dia sendiri teman-teman. Misal saya menggunakan cara A, kemudian saya bagikan ke teman-teman yang lain, otomatis saya sendiri pasti akan berpikiran bahwa ketika saya share ini, nanti kedepannya pasti bakal banyak yang meniru, banyak yang membangun sebuah cara yang sama, dan saya akan mendapatkan persaingan yang cukup berat di YouTube karena semua orang akan melakukannya. Jadi kalaupun ada YouTuber atau konten kreator yang mensepil sebuah penghasilan dengan metode A, B, C, dan D, itu merupakan sebuah analisa dia sendiri terhadap konten orang lain, bukan dari pemilik metode tersebut yang di-share kepada publik untuk dinikmati, bahkan dicoba oleh banyak orang. Memang terlihat egois teman-teman ketika kita memiliki sebuah metode dan kita tidak men-share-nya kepada orang lain hanya untuk menghindari banyaknya kompetitor yang akan menggunakan metode yang sama. Tapi kita juga harus lihat realitanya teman-teman. Di dunia YouTube ini, ketika ada YouTuber sukses dengan cara A, maka kedepannya pasti banyak sekali cara-cara A yang bermunculan teman-teman. Akibatnya apa? Semuanya yang menggunakan cara A, kontennya pasti akan terlihat biasa karena semua orang sudah mulai melakukannya. Saya tidak menyebut bahwa konten spill penghasilan, spill metode A dan B itu salah teman-teman. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah YouTube mempunyai sebuah kebijakan sendiri. Kalian harus memahaminya terlebih dahulu. Kemudian kalian juga mempunyai kemampuan sendiri. Kalian juga harus memahami kemampuan kalian dahulu. Jangan ketika ada cara A, cara B, cara C, metode A, B, C,
kalian memaksakan untuk menggunakan cara tersebut, padahal kemampuan kalian ada di bidang lain. Kalian paksakan menggunakan kemampuan kalian untuk beberapa cara yang mungkin kalian belum menguasai. Jadi saran saya, pahami dulu kebijakan YouTube, gunakan kemampuan konten kalian, sesuaikan dengan kemampuan kalian di bidangnya teman-teman. Jangan sampai kemampuan kalian di memasak tapi kalian mengambil bidang dalam memperbaiki mobil, maka kalian akan kesulitan ke depannya teman-teman. Kalian akan merasa bosan, bingung dalam mencari ide konten dan sebagainya. Cara terbaik untuk menganalisa kemampuan kalian adalah dari hal-hal yang kalian sukai, dari hobi yang kalian lakukan teman-teman. Jadi sebesar apapun kalian mengharapkan penghasilan dengan konten orang lain, kalian pasti akan stuck, kehabisan bahan, tidak mendapatkan ide, karena konten orang lain itu tidak sesuai dengan keinginan atau kesukaan kalian. Kalian juga jangan perlu khawatir teman-teman, ide konten apapun itu di YouTube, kalian pasti akan mendapatkan penonton, mendapatkan subscriber. Semakin mengkerucut topik pembahasan konten kalian, jangan kalian pikir akan semakin sedikit penontonnya. Justru semakin spesifik ini akan memiliki penonton di komunitasnya sendiri teman-teman. Misal kalian hobi bonsai, kemudian kalian menawarkan konten bonsai di YouTube teman-teman, tapi konten bonsai yang kalian tawarkan ini adalah bonsai dengan tipe misalnya model A. Kalian membahas semua bonsai dengan model A teman-teman, pasti kalian akan lebih memiliki penonton yang loyal, yang benar-benar minat dengan bonsai tipe A. Dan semua penonton yang subscribe di channel kalian, ketika kalian mengupload sebuah konten, pasti mereka adalah penonton yang berkualitas, penonton yang loyal. Ketika kalian upload, mereka mendapatkan notif, mereka pasti akan datang kembali ke channel kalian, menyimak video kalian full lengkap tanpa terkecuali. Iming-iming penghasilan yang ada di YouTube itu jadikan motivasi. Keputusan tetap di tangan kalian, pengen membangun channel seperti apa, dan tentu saja pilihlah tema yang tepat untuk channel kalian. Dan yang paling penting, kalian harus tahu kebijakan dan peraturan YouTube itu seperti apa. Gitu ya teman-teman. Semoga kalian memiliki channel yang bisa berkembang pesat, bisa memberikan penghasilan kepada kalian. Gitu ya teman-teman.